Kerap kali orang menyepelekan Ekaristi. Ya weslah nanti. Ekaristi misa kerap dianggap sebagai satu kewajiban. Kok nggak misa? Kan udah misa kemarin hari Jumat. Itu kan berarti pemikirannya adalah seminggu cukup sekali. Entah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi, atau Sabtu sore, ya atau Minggu. Selesai. Sebelum tahun 65, umat tidak diperbolehkan ikut misa. Sungguh-sungguh setiap hari. Ikut misa pun, kalau hari Minggu, romonya membelakangi umat. Setelah Konsili Vatikan kedua, kita diperbolehkan membaca kitab suci dalam bahasa kita masing-masing, supaya kita yang ikut Ekaristi itu mengerti, lebih bisa menghayati sesuai dengan bahasa kita, supaya Tuhan itu seperti berbicara dengan kita. Pandanglah kepada perjanjian. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Janganlah lupa suara lawanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, selamat sore, berkah dalam. Kita diciptakan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden, supaya ciptaan Tuhan kita itu bahagia bersama dengan Tuhan. Tetapi karena kita diberi kebebasan kehendak, kita memilih bukan Tuhan, lalu jatuhlah dalam dosa. Tetapi kerahiman Tuhan terus dianugerahkan. Tuhan pengen terus kembali dekat dengan kita. Maka dia memindahkan, dalam tanda kutip, Taman Eden itu ke bumi. Kita diberi kesempatan berada bersama dengan dia di bumi. Tetapi tanah hidup kita harus sungguh-sungguh diolah. Tuhan menyediakan seluruh sarana pengolahannya agar hidup kita siap menerima Tuhan yang sedang menawarkan dirinya dalam hidup kita. Nah, karena itu mari para saudara terkasih, kita hening kembali sejenak, kita kembali merenungkan. Apakah setiap hari aku kembali siap untuk menerima tawaran Tuhan? Menerima Tuhan yang mau berkunjung dalam hidupku, Tuhan yang mau menjadi makananku setiap hari. Para saudara terkasih, kerap kali orang menyepelekan Ekaristi. Ya weslah nanti. Ekaristi misa Ekaristi, perayaan Ekaristi, mis suci, itu kerap dianggap sebagai satu kewajiban. Kok nggak misa? Kan udah misa kemarin hari Jumat. Itu kan berarti background pemikirannya adalah seminggu cukup sekali. Entah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi, atau Sabtu sore, ya atau Minggu. Selesai. Sebelum tahun 65, umat tidak diperbolehkan ikut misa. Sungguh-sungguh setiap hari. Ikut misa pun, kalau hari Minggu, romonya menghadap ke belakang, membelakangi umat. Yang dibuat romonya tidak tahu. Maka setelah Konsili Vatikan kedua, kita diperbolehkan membaca kitab suci secara pribadi. Maka dicetaklah kitab suci pribadi banyak. Bisa membaca masing-masing. Dalam bahasa kita masing-masing. Ada dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Madura, dalam bahasa yang lain-lain, Batak, macam-macam. Indonesia, Jerman, semuanya dalam bahasa, tidak hanya dalam bahasa Latin. Supaya apa? Supaya kita yang ikut Ekaristi itu mengerti. Lebih bisa menghayati sesuai dengan bahasa ibu kita. Bahasa bukan bahasa ibu, tapi bahasa yang sejak kecil kita. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan itu seperti berbicara dengan kita. Tuhan itu seperti datang, mertamu, ketuk-ketuk, terus omong-omong dengan kita. Itulah iman kita. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, yang sulit kita dekati, tidak.
Tuhan adalah Tuhan yang mau mendekat. Nah, seluruh kitab suci adalah surat cinta Tuhan, di mana Dia rindu banget untuk mendekat kepada kita. Loh, kok bisa mendekat? Tuhan kan selalu ada di tengah-tengah kita. Iya. Tetapi manusia punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan untuk melihat kehadiran Tuhan. Kenapa itu? Karena apa tuh keterbatasannya? Karena dosa-dosa kita, karena kelemahan-kelemahan kita yang kerap membimbing kita jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan sejak kita manusia pertama itu jatuh dalam dosa, kalau dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan menjaga Taman Eden itu dengan malaikat membawa pedang bernyala supaya manusia tidak balik lagi kemudian merampok pohon pengetahuan, pohon kehidupan itu. Manusia terpisah dengan Tuhan. Manusia di bumi, Allah di sana. Nah, sejak saat itu Allah mengutus malaikat-malaikatnya, mengutus para nabinya, hakim-hakim dalam sejarah orang Israel untuk memberitahukan maksudnya. Gak iso direken, tidak bisa dimengerti. Allah datang sendiri melalui putranya, Yesus. Menjadi manusia dalam seluruh prosesnya. Sejak Natal kita peringati itu, peringati itu. Allah tidak datang tiba-tiba jadi orang perkasa, tidak bisa mati, ditembak, gak iso, di pedang gak iso terluka, tidak. Dia jadi manusia lemah. Itu loh. Jadi Tuhan itu menyertai kita sejak kita punya kelemahan. Maka kalau dalam keluarga, orang baru nikah, terus ngalami banyak kelemahan, loh ternyata begini ya, suamiku ternyata mendengkurnya kencang banget. Waduh, tak pikir ya mendengkur biasa. Ini kayak gergaji senso. Tiap malam dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Pagi-pagi terus tiap hari, tiap malam begitu terus. Dibalas sama suaminya. Iya Romo, podo iki, bojoku iki podo iki. Yang cewek ini. Yang istri saya sama nih. Ternyata dia kalau make up, cantik manisnya banget. Tapi bangun tidur, pulo dewata di sini Romo. Mengering semua, ngiler kabeh. Waduh, elek tenan. Tetapi itu semua kelemahan-kelemahan yang harus diterima. Dan di sana Tuhan hadir. Kerap kali kita ambil nafas besar. Aduh, capek. Ya, kalau kita berusaha keras, pikirannya itu pengen sempurna, ternyata yang dihadapi tidak sempurna. Berjuang nih. Konflik, bertengkar. Nah, itu kan dinamika hidup kita. Malam, kok rasanya capek banget ya. Ya karena terforsir semua pikiran. Kalau fisik yang terforsir, makan, tidur, bisa. Jiwa yang terforsir itu perlu diberi makan. Nah, kerap kali kita melupakan sisi ini. Kemarin kapan tuh ada yang, Romo, ini di sini parokiku baru sekarang, Romonya baru. Ini banyak orang mengatakan Romo Lamborghini. Kok iso? Nek misa cepet, misa hari Minggu itu tidak sampai 45 menit selesai. Enak ini. Tok cer, cepet. Kalau misa online, setengah jam misa Minggu selesai. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana misa dengan kecepatan sekian itu. Tapi disenangi. Kenapa? Cepat selesai. Tugas saya untuk duduk diam, mendengarkan, selesai dalam waktu lebih singkat. Senang. Itu yang kita inginkan. Padahal saat-saat hening dalam Ekaristi, itu sebenarnya memberi kesempatan jiwa kita untuk diam. Untuk menerima makanan dari Tuhan. Untuk menerima peneguhan dari Tuhan. Untuk Tuhan punya waktu berbicara dengan kita secara pribadi. Ini yang kerap kali tidak kita dapatkan. Kita sibuk dengan pikiran kita.
Surabaya, Malang, Jakarta, apalagi Jogja itu mulai ritme hidupnya cepat banget. Dari mana kita bisa tahu? Dari lalu lintasnya. Kalau orang cepat, wus, 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 wus. Nggak, jarang orang tuh nyetir mobil pelan-pelan, tenang, sepeda motoran tenang-tenang. Jarang, itu berarti masyarakatnya dipenuhi dengan ritme hidup yang cepat. Ritme hidup yang cepat itu bagus-bagus, semua cepat selesai. Tetapi orang masuk dalam kehidupan yang dangkal. Kalau dangkal, cetek itu apa ya? Ya dangkal ya. Antara permukaan dengan yang paling dasar itu tipis banget. Ya. Kekuatannya tidak ada. Selesai. Di permukaan bagus bangunannya, tetapi kalau pondasinya tidak dalam, maka ini mudah goyah. Maka jiwa kita itu adalah pondasi, angkor. Jangkarnya itu di jiwa. Tindakan kita setiap hari itu permukaan yang very-very, yang permukaan, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi yang dalam ini loh, yang harus diberi makan. Nah, roti hidup itu bukan soal hosti fisik yang kita terima. Tidak itu. Tetapi esensi Tuhan yang hadir, yang bahkan tidak hanya mau jadi manusia yang berbicara, tapi dia mau jadi hosti yang sangat sederhana, yang bisa kita terima dengan ludah saja, ini hancur. Loh, Tuhan katanya Maha Kuasa, bagaimana dia memberikan hidupnya dalam wujud yang sederhana, yang ya dipecah-pecah ya bisa. Dia tidak kuasa. Kalau sakti gitu ya. Ini sakti. Pecah gak iso. Gak bisa nih dipecah. Ini hebat nih. Mujizat terjadi. Bukan itu. Tapi dia membiarkan dipecah-pecah. Bahkan membiarkan dilecehkan. Tidak dihargai. Pelecehan hosti kan banyak yang terjadi. Tetapi kita orang Katolik juga melecehkan. Kenapa? Pada saat menerima hosti, entah fisik, entah secara spiritual, setelah itu orang mengabaikan Tuhan. Dia tidak memberi kesempatan jiwanya mengunyah hosti itu untuk diberi makan, untuk memberi dia makan. Kenapa? Sibuk lagi dengan kepentingan-kepentingan kita. Maka para saudara terkasih, kalau dalam misa kita ada saat-saat hening, gunakan. Saat hening itu sungguh-sungguh masuk ke dalam pribadi kita, lalu menyadari Tuhan yang hadir. Maka komuni tidak pernah di awal misa. Dia selalu di akhir-akhir. Supaya kita disiapkan, pikiran kita dikosongkan. Diarahkan, lebih tepat bukan dikosongkan. Diarahkan menyadari Tuhan yang hadir secara baru. Ulang tahun, gitu ya, ini ada ulang tahun, yang ulang tahun. Ulang tahun, apakah ulang tahun itu sama terus ya biasa? Ataukah saya menyadari, iya ya, udah 40-an tahun ini, udah 50-an tahun, udah 60-an tahun ini. Hidup perkawinanku sudah 10 tahun. Hidup perkawinanku sudah 15 tahun. Sudahkah aku menyadari Tuhan yang hadir, yang terus-menerus pengen bergulat dengan kita, terus-menerus pengen ngomong-ngomong dengan kita. Nah, roti hidup, doa-doa kita, ekaristi, komuni bahkan tidak akan berdampak kalau kita tidak menyadari hal itu. Bagaimana kita bisa menyadari hal itu kalau kita tidak punya waktu sendirian saja bersama dengan Yesus? Maka sekali lagi, saat-saat hening, minimal pas misa, waktu misa, itu gunakan sungguh-sungguh, terutama setelah komuni, entah spiritual, entah komuni fisik, sungguh-sungguh untuk hening. Sungguh-sungguh untuk belajar menyadari, ya saat ini Tuhan hadir, sungguh-sungguh. Minimal pas misa. Setelah itu lari-lari lagi, kerjaan sibuk, macam-macam.
gak apa-apa. Tapi pas misah, pas doa, waktu kita doa. Maka pesan iklan berikutnya adalah, kalau secara pribadi sudah terpenuhi, berdoalah pasangan. Berdoalah suami istri. Karena jenengan itu punya kekuatan. Tuhan hadir dalam diri suami, Tuhan hadir dalam diri istrinya. Meskipun suami istri ini punya banyak kelemahan. Duh Romo, dia itu kuasare. Dia menyelingkuhi saya Romo. Udah berkali-kali, udah sekian kalinya dia mengkhianati saya. Apakah Tuhan tidak hadir di sana dalam peristiwa itu? Tuhan tetap hadir. Dalam pribadi pasangan yang setia. Mendampingi pasangan hidupnya yang sama sekali tidak bisa membalas cintanya. Loh, itu Tuhan hadir. Nah, sekarang timbalah kekuatan dari Yesus sebagai makanan jiwa kita. Maka jangan sibuk dengan pikiran, rencana, kebaikan kita, tapi sibuklah hening. Sibuklah untuk membiarkan Tuhan berbicara. Meskipun Tuhan berbicara melalui peristiwa yang sama sekali tidak kita inginkan, yang membuat kita sesek, sulit bernafas, sulit tersenyum, tetapi sadari Tuhan tidak membiarkan kita sendirian loh. Dia datang loh. Maka ini loh, yang kehidupan kekal itu bukan nanti, tapi sekarang. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang menyadari Tuhan yang hadir. Meskipun setiap hari saya punya banyak persoalan. Tetapi dia hadir. Dia menguatkan. Nah, tinggal kita, apakah kita mau dan mampu menyediakan waktu-waktu di mana jiwa kita bisa makan dengan tenang. Jiwa kita bisa menyadari Tuhan yang bersama dengan kita dan sedang memberi kita kekuatan. Mari kita hening dulu sejenak. Semoga hari ini kita tidak gagal menyadari Tuhan yang sedang bersama dengan kita. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.